Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Bada dari Universitas Al-Azhar Indonesia, mahasiswi Public Relation. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ketua Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai, yaitu Bapak Haji Sutama. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti nama, jabatan, dan peran Bapak di koperasi. Terima kasih. Saya nama Bapak menjadi ketua koperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Terus dulu sampai sekarang ya masih Kopema ya. Dulu kan wilayah Kopema itu pasar Melawai aja. Sekarang merangkul wilayah 2M juga, jadi di area 2M. Jadi ini apa istilahnya situasi dan kondisi koperasi seluruh Indonesia kondisinya tidak berubah. Jadi sangat tidak ada kesulitan oleh pemerintah. Ini kan koperasi itu ada sembako. Sekarang karena persaingan usaha maupun retail minimarket Alfa dan Indomaret itu sudah masyarakat, jadi kita tergusur. Jadi yang biasa orang belanja di koperasi sekarang belanja ke minimarket tersebut. Sehingga situasi dan kondisi usaha koperasi ini agak karena tadi Bapak Haji Sutama ini sudah perkenalkan dirinya, jadi di sini saya mau jelasin konteks pembahasan dulu Pak. Jadi kan seperti yang kita tahu, setelah kawasan Blok M ini direvitalisasi, kawasan ini kan menjadi ramai dan banyak UMKM juga yang tertarik untuk membuka usaha di sini. Namun seperti yang kita tahu juga, belakangan ini kan muncul pemberitaan dan kemudian terkait kenaikan harga sewa kios. Bahkan waktu itu juga sampai Gubernur DKI Jakarta Pramono itu sampai turun langsung ke sini. Nah, dari konteks itu di sini saya ingin menggali penjelasan langsung nih dari sudut pandang Bapak. Jadi menurut Bapak pribadi, bagaimana Bapak melihat kasus kenaikan sewa kios ini yang dikelola koperasi ketika pertama kali ramai dibicarakan? Jadi apa yang paling Bapak rasakan waktu isu ini tuh mulai viral? Waktu peralihan dari pengelola Blok M Mall PT Tanggul Hayam Bestari punya Kota Tinggal ke PT MRT 2M Hub, itu peralihannya pada bulan Januari tahun 2025. Terus PT MRT itu dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu bisa dibilang belum mampu memasukkan pedagang di area 2M. Terus karena yang menjadi pemuka awal-awal meramaikan kawasan 2M terkait dengan kuliner itu adalah Pak Tomo, ketua koperasi. Alhamdulillah saya tiap tahun bisa ini dia, sehingga saya banyak belajar di luar negeri dalam arti market ya. Sehingga saya punya gagasan yang sangat keras. Waktu itu saya mengelola pasar 2M Hub ini nggak sepakat, ketika satu nggak sepakat karena waktunya sudah mau habis. Terus aku minta supaya turun dalam arti bahwa Bapak nggak mau dia kan karena nggak mau keluar biaya.
saya tanggung jawab semuanya, biaya dan langkah-langkahnya, manajemennya. Saya minta Bapak mau diam, cukup diam, nanti kalau ada keuntungan semuanya bakal merasa. Sehingga akhirnya mau terjadi satu langkah pasar kuliner. Jadi pasar kuliner ini semua dulu pasar kelontong. Anda paham pasar kelontong apa? Boleh dijelasin? Jadi pasar kelontong itu ya jualan baju, jualan juga apa istilahnya kacamata, jam, HP dan lain sebagainya. Nah sekarang diubah menjadi pasar kuliner. Yang sekarang. Ya, ini nanti sore ramai di wilayah ini. Jadi setelah sini ramai dari bulan Januari sampai bulan Agustus, ramainya luar biasa sampai profit. Orang bisa masuk nggak bisa keluar karena silang-silangan antrian. Nah, terus tentunya seperti sahabat lama ya, ada gula, ada semut. Sehingga kalau orang yang punya kepentingan yang sama, orang itu melihat market di sini begitu ramainya, terus dia di sini MRT nggak bisa memasukkan pedagang di areanya, mendadak. Jadi yang dikatakan Pak Pramono Anung waktu menuju 2M itu yang terjadi adalah sebaliknya. Ini sudah ada konfirmasi wartawan dalam dan luar negeri, bukan hanya dalam negeri, ya. Sehingga teman saya yang buka juga di HCR di sana datang ke Jakarta nanyain ke saya, oh berita kamu sampai di amat. Terus kesimpulan saudara apa? Ya saya tahu nggak kayak gitu. Nah di sini kembali ke masalah kenaikan harga. Terkait dengan kenaikan harga itulah pakai sistem pembajakan. Jadi pedagang sini siang-siang itu matiin listriknya Sama si pihak. ya, supaya apa? Ini kan saya yang mengelola semuanya, saya di sini ketua koperasi, saya kelola 2M Hub tahunya saya. Jadi kalau dia pedagang siapa, ini alamatnya di mana nggak tahu, kalau nggak nanya sama saya. Ini jamnya dimatiin, dan kan pedagang udah lapor ke bawah semua. Nah, itu pendataan. Setelah didata, kalau pedagang itu pedagang asli dan lama, harganya 300.000. Tapi kalau penyewa uang, jadi saya punya kios, tak sewakan lagi. Saya kan ya mau MRT, terus tak sewakan lagi, itu namanya sewa uang. Itu menjadi satu sewa. Jadi dia dibilang naik kok nggak kira-kira naik kok 500% gitu. Terus di pertanyaan selanjutnya Pak, biar nggak simpang siur juga, sebenarnya tuh kios ataupun ruko di area mana aja sih yang emang harga sewanya tuh naik? Kan pasti nggak semua di Blok M ini sewanya naik. Oh iya, cuma di Plaza 2 itu deh. Ini namanya Plaza 2 2M Hub. Kiosnya ada 90 kios. Ya. Kios berarti emang ini yang naik? Ya, memang ini yang naik. Yang naikin tapi bukan koperasi, yang naikin MRT. Nah, terus Pak Gubernur itu bilang yang naikin itu koperasi langsung, karena saya punya perjanjian sewa nyewa dengan MRT itu kan dari dia untuk saya, dan saya sama dia aja, nggak boleh orang lain yang bikin perjanjian itu nggak boleh sebenarnya. Saya tahu itu, tapi saya kalau ngomong tanpa data, nggak dari data, tentunya omongan saya dikiranya bohongin. Nah, ini datanya kalau di shoot di perjanjian pedagang lama 300, pedagang yang sewa ulang 1 juta. Jadi betul adanya itu, sampai ada tindakan dari pedagang boleh. Jadi nih Pak, waktu itu juga ada berita kalau pedagang ini tuh akhirnya pada pindah ke area bawah. Ya, nah, itu. Sebenarnya itu karena apa ya Pak? Emang karena sewanya naik atau ada penataan ulang ataupun ada masalah yang lain Pak? Ya itulah yang saya bilang belajar tadi. Jadi setelah dia tidak pakai akal yang sehat, pakai
profesionalisme dia nggak bisa, sehingga dia pakai skenario busuk, kesepakatan jahat. Ya. Gimana Pak maksudnya? Jadi setelah elektriknya dimatiin, orang yang duit itu bayar kok dimatiin, jaga. Sangat jahat sekali. Kalau roti apa yang perlu pendingin kan cair gas itu. Sehingga dengan skenario itu pedagang pada lapor minta dihidupkan listriknya. Ya kan? Dengan adanya terdata pedagang itu semua, otomatis dinaikkan 1,5 juta. Itu kan sandiwara, sebenarnya sandiwara, tapi sudah dirancang jauh hari sebelumnya. Nah, terus akhirnya setelah dinaikkan 1,5 itu mereka pada protes, nggak mau lah. Naik kok nggak kira-kira apa kooperasinya bla 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 bla, ngomong yang enggak Tentang kooperasinya kayak menjual kooperasinya. Justru pedagang yang ditarik ke bawah itu, yang dibajak oleh MRT itu, ya kan, menjelek-jelekan ketua koperasi saya, karena dari 300.000 menjadi 1,5 juta. Padahal itu kerjaannya MRT itu, bukan kerjaan saya. Saya cuma sebagai pelaksana. Ya kan? Setelah saya bayar 259 juta lebih, ya kan, kejadiannya saat itu hari Jumat. Hari Jumat saya bayar juga, hari Sabtunya saya tanda tangan MOU, hari minggunya itu pedagang jam 12 malam diizinkan untuk keluar, yang diizinkan MRT. Padahal belum ada yang bayar retribusi 2 bulan. Dimanapun pedagang atau pengusaha di area mall itu boleh ada surat izin keluar barang kalau tanggung jawabnya, sewanya, servisnya, semuanya sudah dibayar lunas baru boleh keluar. Ini belum lunas, belum dibayar sama sekali. Jadi pedagang pakai marah-marah, mereka sayang, rusak toko, rusak kios, terus nyempang, gitu kan kerugian saya itu. Ya, satu, saya dibuatnya menjual toko kami, toko itu dirusak, dipukulin gitu tokonya, ya kan? Toko dirusak, nomor 3 dia nggak mau bayar. Jadi tiga kerugian. Terus berarti kalau dia nggak bayar diizinkan oleh mall, berarti mall harus tanggung jawab dong. MRT harus tanggung jawab, ya kan? Nah itu aku nggak mau membayar yang seharusnya mereka bayar, mereka disuruh pindah sehingga dia nggak bayar, aku yang bayar, aku nggak mau dong, aku nggak mau bayar. Jadi MRT berarti menggratiskan mereka di sini 2 bulan. Terus dijanjikan di bawah 2 bulan oleh gubernur. Jadi dapat 4 bulan. Dari sini 2 bulan, di bawah 2 bulan. Kenapa kita katakan kesepakatan busuk nih? Nah, dia nempatin di sini dengan enaknya dagang dengan keuntungannya besar, tidak mau bayar, ngemplang. Ya kan? Jangan dipotong nanti kalau saya ngomong. Nah, jadi supaya runtutannya itu jelas. Ya, terus pedagang dijanjikan mau gratisi 2 bulan yang belum dipakai. Saya sudah dipakai 2 bulan. Kalau dia mau pindah ke bawah, itu namanya kesepakatan apa? Kesepakatan jahat. Ya. Jadi makanya saya sempat marah, ada kelepasan saya ngomong, gubernur ini gimana sih pimpinan ibu kota kok kayaknya kurang jelas. Ada anak saya, anaknya gubernur, MRT anaknya gubernur. Mestinya saya sama MRT diketemukan pihak ketiganya, orangnya gubernur atau gubernur sendiri monggo, kan gitu. Biar clear. Lalu saya anak gubernur, sini anak gubernur, yang ditanya cuma satu,
kan dia sepihak, kan nggak ngerti yang sebenarnya gitu. Harusnya nggak gitu. Jangan potong. Terus saya rapat dengan DPRD DKI, ya, sehingga DPRD mendukung kami. Wali kota itu kan bawahannya gubernur, ya. DKI ini kan ada 5 wilayah, ini termasuk wilayah Jakarta Selatan. Ya, aku tetap ada koordinasi baik dengan orang-orang wali kota, karena suaranya kayak itu kan kuping saya panas gitu. Ya, saya mau membalas, mau tak jelasin janji jangan nanti rame mengatakan jasa, saya diam. Dan tapi kan terakhir saya di sini minta maaf sama MRT melalui TV kan orang. Saya senang sekali minta maaf itu kalau saya salah. Aku minta maaf, oke. Kesalahan saya tolong ditunjukin. Kalau saya salah, saya tak minta maaf. Jadi, tapi dia juga nggak nunjukin karena kalau dia yang salah, kok gimana mau nunjukin? karena emang dia sehingga saya kan ini kemarin nggak tahu saya pakai ini dia informasi operasi nasional bicara sehingga kami adalah bagian dari Oke Pak, jadi kan di media juga itu sempat muncul penjelasan yang berbeda nih antara PT MRT sama si Kopema. Nah kalau dari sisi koperasi sendiri, itu sebenarnya gimana sih Pak pembagian peran antara Kopema dan MRT dalam pengelolaan kios? Jadi asal usulnya pedagang koperasi itu adalah menempati hasil proyek mall yang mana terkait dengan Perda nomor 8 tahun 1992 yang isinya apabila ada investor menanamkan modalnya di area Pemda maka total hasil pembangunan 20% untuk UMKM ya, jadi ditempati oleh pedagang koperasi. Terus begitu MRT masuk mengelola Blok M yang dulunya Blok M Hub itu tidak seolah-olah tidak menghargai adanya Perda nomor 8 tahun 1992. Jadi semuanya disuruh sewa. Padahal hasil pembangunan yang 20% untuk UMKM itu tidak perlu bisa. Jadi cuman membayar kewajiban service charge 30%. Jadi umpamanya service charge 1 juta, pedagang UMKM cuma wajib membayar 30%. Nah, itu besarannya 20% itu sebanyak pedagangnya dulu 256, tinggal tersisa 134 karena yang selebihnya itu dianulir waktu zamannya Pak Gubernurnya Sutioso. Nah, sehingga hubungannya dengan kami, jadi nanya hubungannya ya, kami berhubungan dengan Blok M Hub dalam hal ini PT MRT itu punya kewajiban kalau yang pedagang itu sewa pertama ya kan, itu per bulan bayar 300.000 per kios. Terus kalau yang pedagang itu sewa kedua yang punya kios menyewakan lagi sama kios yang kedua itu pedagang harus membayar. Jadi 5 kali lipat karena memang pedanya dulu memang nggak boleh disewakan lagi, harusnya ya dipakai orang pertama. Jadi orang pertama kan dulu pedagang kelontong sekarang nggak modern, udah nggak ada yang belanja,
belanja kelontong sekarang dari online ya, sehingga pedagang offline ya, untuk itu pedagang-pedagang yang demikian itu kerjasama dengan kuliner kerjasama bagi hasil enggak ya disewakan sebenarnya nggak boleh deh, tapi kalau pedagangnya mau sewa gitu disewakan, aturannya nggak boleh. Tapi situasi dan kondisi sekarang ini kan pasar lagi pada pasar. Sekarang ini pasar lagi pada kosong. Seluruh pasar di DKI ini ada 153 pasar. Jadi ada 153 koperasi pasar yang berdasarkan koperasi. Itu nggak ada yang sehat. Jadi pasarnya pada pedagangnya habis karena pada umumnya kelontong lagi, pembelinya lagi nggak ada, ya kan? Mau beralih ke online. Tidak setiap pasar bisa untuk pedagang kuliner beralih ke online untuk kelontongnya ya. Nah, pasar BM khususnya karena BM itu adalah pasar street tempat pariwisata nasional, jadi hidup untuk kuliner ya. Tapi kalau macam pasar di Pondok Labu sana, pasar di kayak macam yang parkirnya nggak ada, suasananya kurang, itu untuk kuliner ya kurang deh, kurang. Kalau BM kan kayak macam apa ya dia, kayak gini depan ini parkir mobil nggak ada yang kosong satu pun, bahkan mobil penuh. Orangnya kemana? Orangnya pada kerja di Jalan Tamrin, Sudirman, pada naik MRT, naik busway karena lebih lancar, murah, ya kan? Mobilnya diparkir di sini. Jadi sirkulasi orang di sini, ya kan cukup ramai. Apa sih istilahnya suasananya beda dengan pasar-pasar yang lain. BM ini kan terkait dengan terminal, pasar, perkantoran, jadi komplit deh. Tengah-tengah. Jadi kalau macam pasar rumput itu kan dia cuma ada apa namanya apartemen. Terminalnya ada tapi nggak berjarak. Di sini kan nggak nyatu, ya, sehingga pendukung keramaian area ini luar biasa. Ya, seperti halnya zaman dulu kalau ke Jakarta, kalau belum memperhatikan buat ke Jakarta. Ini sekarang udah enggak, mana-mana ramainya bersama. Jadi kaitannya koperasi dengan MRT ya saling membutuhkan koperasi perputaran kepengurusan kelas 2 ditangani oleh koperasi sesuai dengan hitungannya. Koperasi harus setor ke MRT maksudnya gitu. Jadi nggak saling mencampuri, nggak saling intervensi, sehingga bisa saling menghargai dan saling melindungi. Waktu pas lagi viral nih Pak berita ini kan di media, apa langkah pertama langsung Bapak lakukan sebagai ketua koperasi? Apa langsung klarifikasi atau masih penjelasan? Ya. Kan kejadiannya malam, terus akhirnya wartawan, cetak, wartawan elektronik dalam dan luar negeri mewawancarai saya di sini ada 30 wartawan, tidak sedikit, banyak banget, sehingga sudah tak klarifikasi dengan jelas. Saya memohon kepada Pak Gubernur supaya bijaksana, bijaksini, bukan bijaksana doang, itu nggak dibijaki itu loh, jadi bijaksana ya bijaksini, sehingga bagaimana beliau menjadi bapak yang harus dijalankan supaya saya sebagai pedagang UMKM membawai apa
pedagang itu koperasi, mestinya yang mendapatkan perlakuan yang nggak beda. Karena apa? Karena kita punya hak dan kewajiban sama. Ya, dan itu diatur oleh perda. Dan terkait itu yaitu dari perda nomor 18 tahun nomor 2 tahun 2018, diperbarui lagi di 2023 nomor 1. Tapi nadanya sama. Itu. Terus dalam situasi kan Bapak bilang juga udah melakukan klarifikasi yang jelas. Terus gimana strategi komunikasi yang Bapak lakukan supaya pedagang itu tetap merasa didengar dan juga situasinya tuh pada saat itu nggak semakin memanas? Ya, kami sebenarnya tidak tidak menjaga jarak. Jadi kami sama pengurus MRT komunikasi ya. Cuman mereka ini kan MRT kan BUMD, perusahaan negara. Itu dalam aturan tidak boleh mengambil keuntungan di area UMKM. Ini banyak apa undang-undangnya. Walaupun misalkan keuntungannya itu persenannya dikit itu juga enggak. Jadi kalau dijaga sama yang punya negara ini kan tidak jadi. Sehingga kalau istilahnya dikasih kewajiban sesuai dengan kewajibannya sudah dilaksanakan dengan baik, itu sudah sangat bagus sekali. Jadi, tapi di sini istilahnya MRT melakukan langkah-langkah macam orang yang nggak bisa dengan sendiri sehingga dia kerjasamakan membeli mungkin langkah 5 kali lipat bayarnya, itu kan sebenarnya dalam tanda kita perlawanan dengan sudah. Pokoknya kami sebagai pedagang, kami sebagai rakyat berusaha patuh dan taat apabila semua itu dijalankan sesuai dengan aturan main. Juga kalau kita nanti berbeda pendapat terus, bentrok terus, kapan mau usaha gitu. Hingga waktu yang panas itu kami sendiri juga mau membalas, mau menjawab, mau protes, itu banyak pihak yang keberatan bangsa. Karena nanti kalau panas gitu ya, di bawah suhu panas, nanti malah nggak dari duit, malah buang-buang duit, nggak akan keluar juga. Sehingga kami sepakat untuk itu, sehingga sekarang sudah mulai membaik dan belum full deh, belum penuh semua, masih sebagian kecil. Jadi karena kami perintis, karena kalau orang perintis ini kan kalau kondisinya dirusak, kita memperbaiki ada keahliannya. Tapi kalau orang ngelampok kan hilang, nggak bisa nyari lagi. Sehingga alhamdulillah kami juga kesempatan untuk meramaikan kembali. Terus Bapak melihat nggak sih ada dampak ke citra koperasi pedagang Melawai setelah kasus ini tidak publik? Ada penurunan citranya nggak? Atau misalkan kayak koperasi Bapak misalkan dinilai jelek gitu sama masyarakat? Sementara dulu sebelum kayak rame atau umum tahu apa yang dikatakan Pak Gubernur itu seolah-olah itu yang benar. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah tahu, ya orang-orang yang sudah kenal sama saya, dekat dengan saya dari 40 tahun lebih, ya nggak mungkin kamu kayak gitu. Tapi kalau di orang-orang yang belum kenal Bapak berarti mikirnya benar. Jadi membenarkan seolah-olah itu yang terjadi. Yang diucapkan ya benar. Kalau yang diucapkan Gubernur itu benar, saya sudah nggak ada di sini sekarang. Saya sudah dibatalkan hak saya.
karena saya benar sehingga benar pun juga nggak bisa bertindak lebih jauh. Ya, sehingga ya makanya yang bertugas sebagai building manager di sini langsung diganti orangnya atau diganti dipindahkan atau dipecat, nggak tahu saya, langsung diganti orangnya. Nah yang bikin sandiwara tuh, bikin skenario itu mereka. Terus terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, apa sih pelajaran yang paling penting dari kejadian ini tuh biar di kedepannya itu koperasi itu lebih siap untuk menghadapi situasi atau masalah yang seperti ini yang bisa Bapak ambil? Koperasi ini kan yang kuasa kan anggota kekuasaan tertinggi koperasi adalah, jadi kalau pegawai saya ini kan pengurus ya, kalau pengurus itu kan melaksanakan maunya anggota ya. Kalau anggotanya memang menghendaki lain ya kita nggak bisa ya harus lain juga. Tapi dalam hal kembali ke permasalahan ini, alhamdulillah saya sebagai ketua koperasi punya pengalaman ya, membuat pasar area Blok M yang mati kurang lebih 10 tahun sebelum COVID sampai 2025 awal ya, itu sudah pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah dari kami dari kami. Jadi terus di sini data dari sini itu dari Sabang sampai Merauke sampai 150 mulai Indonesia. Jadi yang pengen buka di sini, tapi di sini kan masih 90 ya, 90 itu penuh. Dua tahun terus kan, akhirnya yang 150 itu nyari lagi Jam Square di di Casera. Ya, nyari lagi Bawe 3, Sarinah Jaya. Nggak dapat di Plaza 2, nggak apa-apa, asal di Blok M mungkin sampai juga di mana aja yang tadi Blok M gitu deh. Itu yang terjadi. Jadi saya mengklaim kami yang meramaikan, dan kami disakiti nggak apa-apa, tapi pengalaman itu sangat berharga sekali buat kami. Kami mengklaim itu juga bukan berarti orang harus mengakui kami, bukan. Memang itu hanya adanya gitu deh. Nah, jadi ya semua pihak harus introspeksi diri supaya usahanya berjalan. Jadi untung lahir batin, tidak untung lahirnya dia batinnya ngeri dalam balasan dari yang berkuasa. Sekian cukup Pak wawancara kali ini. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau diwawancara sama saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.